para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh dan segenap pengurus Masjid Al-Iman Cipinang Elok 2. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Iman ini dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dan masuk kita ke dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Di hadhil lailah, malam ini sanatawal an sifatillah al-qudrah wal iradah. Kita akan berbicara tentang sifat Allah, sifat kudrat dan iradat. Kalau kemarin kita sudah membahas sifat apa kemarin? Apa? Wahdaniyah. Allah itu esa, tunggal. Ini flashback ya, karena nanti ini saling bertautan nih, saling berkaitan. Dan insya Allah malam ini saya lagi semangat nih, karena onde-ondenya ada 4. Bapak belum tahu. Oke, baik. Wahdaniyah itu Allah sifatnya esa tunggal. Dalam apanya kemarin? Zatnya. Oke. Zatnya. Terus dalam sifatnya. Terus dalam af'al, perbuatannya. Nah, yang agak tricky, yang agak sering banyak orang kemudian terjerumus dalam pemahaman akidah yang keliru, ini di dalam wahdaniyah fil af'al. Allah itu esa dalam perbuatannya, dalam artian apa kemarin? Bahwa tidak ada perbuatan selain perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu ma yajri ala hadha dunya atau ala hadhihi dunya huwa min fi'lillah. Semua yang terjadi di alam dunia ini atas perbuatannya Allah. Kemarin mana dalilnya? Kita sudah bahas surat As-Saffat, surat 37 ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi Bapak sekarang lagi dengerin taklim, lagi denger saya ngomong dan saya yang lagi ngomong begini, semua ini min af'alillah, ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Clear ya? Oh, ternyata dapat juga onde-ondenya ya. Saya kira saya doang itu, saya udah GR aja nih. Baik. Ini masih oke, Pak. Kalau Bapak Ibu memahami bahwa semua perbuatan dari Allah kalau yang baik. Sekarang saya mau tanya nih. Ada orang zina, ada orang mencuri, ada orang begal. Itu perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Berarti manusia bisa berbuat sendiri.
Nah, ini nanti ada kaitannya dengan sifat iradah. Tapi sebagai konklusi awal, ya, alal jumlah, kalau kita lihat surat An-Nisa, surat 4 ayat 79, Bapak Ibu. Ini biar mantep nih akidahnya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apapun kebaikan yang kalian peroleh, yang kalian lakukan, itu adalah dari Allah. Keburukan yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, kalimat famin nafsik, bahwa Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa kalau perbuatan itu buruk, la talumanna illa nafsak. Kalau perbuatan itu jelek, jangan salahin Allah. Gak boleh. Su'ul adab ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Ini dari Allah begini udah. Songong. Ya. Tapi memang berarti semua kejadian di alam dunia ini, itu perbuatannya siapa? Perbuatan Allah, Pak. Baik itu perbuatan yang baik-baik atau perbuatan bahkan yang buruk. Kenapa? Kalau Bapak meyakini ada perbuatan sekecil apapun selain perbuatan Allah, itu berarti secara tidak langsung konsekuensinya Bapak Ibu meyakini ada zat di luar Allah yang juga punya pengaruh di alam dunia dan semesta ini. Benar gak? Itulah kenapa nanti fitnatud dajjal fi akhiriz zaman. Man yakhtar jannatu fahuwa narullah. Wa man yakhtar narahu fahuwa jannatullah. Kan nanti ada fitnah dajjal di akhir zaman nih. Ya nggak? Bisa ngapain dajjal? Bisa menghidupkan orang mati. Ngapain lagi? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apalagi? Menurunkan sakit. Bisa nggak disembuhin? Sekarang saya tanya, itu perbuatan dajjal apa perbuatan Allah? Itu dajjal bisa begitu, perbuatan dajjal apa Allah? Allah, Pak. Nggak usah ragu. Kalau Bapak meyakini itu perbuatan dajjal, berarti dajjal bisa berkehendak sendiri tanpa, itu bahaya. Bahkan even dajjal sendiri was created by the God of Allah. Iya nggak? Dajjal sendiri aja itu ciptaan Allah. Apalagi perbuatan dan tindakannya. Nyambung sampai sini nih. Ini berarti Bapak yang lagi pada ngunyah onde-onde, perbuatan siapa nih? Nggak apa-apa. Ini biar aplikatif aja. Berarti perbuatan siapa? Allah, Pak. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Dalil lagi mana? Al-An'am. Ya, surat 6. Ayat 59 kalau tidak salah. Ibu-ibu semangat banget itu. Insyaallah. Onde-ondenya udah habis 2 kayaknya. Oke. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah tidaklah daun yang gugur sehelai pun melainkan semua diketahui oleh Allah. Jadi semua perbuatan Allah, Pak. Nah, terus kita manusia bagaimana, Ustaz? Nah, inilah yang kita mau bahas malam ini. Tapi kita yakini dulu kemarin bahwa Allah itu esa dalam perbuatannya. Kita kemarin sudah sepakat, api membakar. An-nar yahruku syai'an. Hal finnar kuwatan atau finnari kuwatun yahriku syai'an au minallah. Apakah api itu membakar sesuatu karena apinya apa karena Allah? Sampai sini keras jawabannya. Pertanyaan kedua. Lau akalna ruzzan khubzan wa syabi'na. Kalau kita makan roti, makan nasi kenyang, itu yang bikin kenyang nasinya apa Allah? Berarti bisa nggak
Kalau kita tanpa makan tapi kenyang. Nggak makan kenyang, bisa nggak? Nggak berobat sembuh, bisa nggak? Nggak kerja kaya. Kok tuh? Kita bicara mungkinat dulu, Pak. Ya, natakallam an al-imkaniyah. Kita yang ngomong mungkin apa enggak, bisa apa enggak orang kaya tanpa kerja? Bisa enggak? Ada enggak orang kaya tanpa kerja? Ya bisa aja, Pak. Kalau dia cucunya Bill Gates misalnya. Atau dia anaknya Elon Musk. Gitu kan, dia dapat apa harta. Jadi kita ngomong bisa-bisa, Pak. Tapi nanti, ini yang akan kita bahas malam ini. Jadi kita harus sepakat ya. Api yang bikin membakar apanya? Apinya apa Allah? Yang bikin kenyang nasinya apa Allah? Yang bikin sembuh obat apa Allah? Itu semua perbuatan Allah. Adapun nasi, api, obat itu hanya sebab. Kausalitas. Racun. Bisa mematikan karena kandungan racunnya apa karena Allah yang mematikan? Karena Allah. Kandungan itu hanya sebabnya. Ada nggak minum racun nggak kenapa-napa? Kisah Khalid bin Walid ketika mendatangi putri atau raja Persia itu ditantang, ini racun paling mematikan Khalid. Jangankan seteguk, setetes aja masuk ke dalam tubuhmu, jiwamu akan melayang. Ya Allah, sama Khalid bin Walid diambil, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Itu artinya apa sih? Dengan menyebut nama Allah yang ketika nama Allah disebut tidak ada mudarat, tidak ada keburukan ya di langit maupun, tapi bacanya sampai yakin, kudu yakin. Diminum sama Khalid bin Walid, boro-boro mati, nggak ada efek. La athara lissam alladhi syarabahu Khalid bin Walid bihadhil kalimatit thayyibah. Nggak ngaruh tuh racun sedikit pun di tubuhnya Khalid bin. Berarti yang bikin racun itu bisa mematikan kandungannya apa Allah? Allah. Cuman jangan habis dari kajian ini ntar pada belaga nih pulang. Masuk ke kamar mandi ada baygon. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa diminum, Pak. Akhirnya beda, nyalain ustadznya lagi. Beda kualitas. Oh ya, ucapan atau omongan kalimat thayyibah yang keluar dari mulut Nabi, mulut sahabat dengan mulut kita jangan disamakan. Yang mulut kita suka ngomongin orang, suka berbuat dosa dan sebagainya, paham ya? Nah, kita masuk sifat kudrah dan iradah. Nanti akan ketemu ininya. Sekarang definisinya dulu. Apa al-iradah? Sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaih. Jadi sifat iradat adalah sifat yang ada pada zat Allah yang qadim, artinya qadim tidak memiliki permulaan. Apa fungsinya? Menentukan yang mungkin pada sebagian yang memang menjadi kewenangan pada mungkin itu sendiri. Mungkin itu maksudnya kemungkinan maksudnya, Pak. Ntar kita masuk ke praktek. Sekarang masuk paham nggak paham terima aja dulu. Al-qudrah ya sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijad kulli mumkin wa idamu. Jadi sifat kudrat itu adalah sifat yang menjadikan atau menciptakan, meniadakan atau menghilangkan setiap sesuatu yang bersifat mungkin. Jadi korelasi antara iradah artinya apa sih? Iradah artinya apa? Kehendak. Kalau kudrah, kuasa. Saya lebih suka mengartikan iradah itu kemauan, kudrah kemampuan. Jadi iradah apa? Kemauan, kudrah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Sifat iradah. Iya, udah pada hafal ini mah surat Yasin.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ini ada aroda. Kalau pengen Allah sesuatu tinggal ngomong. Tinggal Allah kehendaki jadi. Qudrah, surat Al-Hasyr ayat 6. Surat 59 ayat 6. Wallahu ala kulli syai'in. Ini. Saya penting mau membahas. Tolong, kalau Anda mengaku beriman kepada Allah, jangan batasi kemampuan Allah. Contoh, ada orang sakit udah parah. Kata dokter, umurnya berapa lama lagi? 3 hari lagi. Demen banget kayaknya orang lihat orang mati nih. Tapi nggak taunya bisa nggak lebih dari prediksi dokter? Sangat bisa. Saya punya kenalan di Pondok Gede, dari saya SD itu udah divonis kata dokter umurnya 2 tahun lagi. Sampai sekarang saya punya anak 3, kemarin anak 2 baru meninggal di tahun 2020 pas. Padahal dari saya SD itu kata dokter udah komplikasi. Ternyata sirnya atau rahasianya itu beliau sedekahnya udah kayak minum air, Pak. Sedekahnya itu nggak kira-kira. Lah kalau kita kan sedekah masih mikir 2 kali apa 1000 kali mikirnya. Beliau enggak, salah satu. Dan itu sangat mungkin. Kemahakuasaan Allah, ada orang yang enggak mungkin punya keturunan. Bisa enggak punya keturunan? Nabi siapa? Nabi Ibrahim kan dari Siti Hajar emang itu enggak ada vonis. Nabi Zakaria punya putra siapa? Nabi Yahya, surat Ali Imran 38-39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka. Nah, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sedang sholat di punya anak namanya Yahya, dikasih sama Allah. Bisa. Bahkan menghidupkan orang mati. Kisahnya Nabi Uzair di Al-Baqarah ayat berapa? Kisahnya Nabi Uzair. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ayat berapa itu? Yang bisa nebak? Kalau yang bisa nebak saya keluarin dompet. Ya lagi juga bukan dompet saya, dompetnya ini. Ayat 259, Pak Ibu. Ya, ayat 25. Nih, ini tentang kisahnya Nabi Uzair. Ya, tentang kisah Nabi Uzair. Jadi Nabi Uzair lagi jalan ke satu kampung yang penduduk kampungnya udah pada mati gitu ya, bahkan bangunan-bangunannya udah pada roboh. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Nabi Uzair sambil bergumam, Allah bisa nggak ya ngidupin lagi negeri ini yang udah hancur? Gitu ya. Akhirnya gimana cara membuktikan kemampuannya? Fa'amatahullahu mi'ata'am. Allah mematikan orang itu yang dimaksud Nabi Uzair selama 100 tahun. Kemudian tsumma ba'atsah, sama Allah dibangkitin lagi, dihidupin lagi. Qala kam labista, ditanya, kamu udah hidup, udah mati berapa lama? Kayaknya saya cuma tidur deh sehari, yauman au ba'dhu yaum. Saya kayaknya tinggal di sini baru sehari atau setengah hari, padahal udah mati berapa lama? Ini terjadi bukan di alam akhirat, di alam dunia. Jadi kemahakuasaan dan kemampuan Allah itu tidak terbatas. Ya cuman jangan, nanti ada kita jelaskan ya. Jangan kemudian juga minta dari langit supaya hujan emas. Allah mampu minta menurunkan emas dari langit, tapi nanti makanya ada kaitannya dengan sifat iradahnya Allah. Terus nanti dibaca lagi dan ya, surat Al-Baqarah ayat 259, terus Allah hidupkan lagi keledainya di depan mata dia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemahamampuan Allah itu sangat tidak terbatas. Oke. Nah, gini. Allah itu berarti punya sifat iradah untuk berkehendak dan menentukan. Realisasinya itu di sifat kudrah. Jadi fungsi sifat iradah itu adalah menentukan. Ya, kalau al-qudrah itu al-injaz. Al-qudrah itu tugasnya adalah merealisasikan apa yang sudah ditentukan oleh sifat iradah. Misalnya gimana? Contoh,
Allah sudah menghendaki si Ahmad itu akan hidup. Lahirnya di mana? Di tanggal berapa? Di hari apa? Di jam berapa? Di rumah sakit mana? Pakai bayar apa BPJS? Iya, termasuk sudah ada ketentuannya itu. Benar nggak? Itu laki-laki atau perempuan, berkulit coklat, hitam, putih, bermata bulat, sipit, dan seterusnya. Itu sifat yang berperan adalah irodahnya Allah. Termasuk yang paling mulia, berarti Allah menghendaki kita menjadi orang yang beriman. Benar nggak? Bisa nggak Allah lahirkan kita dari rahim non-muslim misalnya? Lahir di keluarga tidak Islam misalnya, bisa nggak? Tapi irodah Allah tidak menentukan demikian. Berarti kita pilihan bukan? Berarti kita orang pilihan Allah bukan? Pilihan, Pak. Dan itu yang harus Bapak Ibu pahami, syukuri. Walaupun ya wajahnya kurang-kurang, yang penting imannya sempurna. Nah, nanti sifat kudrah inilah yang merealisasikan ini semua, Bapak Ibu. Paham ya? Oke. Atau irodah itu biasanya diartikan sebagai apa namanya? Masyiah. Ya. Masyiah, al-iradah, al-iradah itu sama dengan al-masyiah. Al-masyiah. Nah, kehendak. Oke. Kita masuk ke pembahasan inti di sifat ini, Pak. Sekarang ini, ada surat namanya surat Al-Insan. Tahu surat Al-Insan? Surat nomor 76. Tapi sebagian ulama tidak menamakan surat ini Al-Insan, Pak. Ad-Dahr. Betul, Masya Allah Ibu ya. Jadi sifat apa namanya nama Al-Insan ini sebagian ulama mengartikan ini apa namanya adalah Ad-Dahr namanya, bukan Al-Insan, bukan Al-Insan tapi Ad-Dahr. Nah, di sini di ayat 30, Pak, di ayat terakhir. Ayatnya ngomong gini, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidak kamu mampu menempuh jalan itu kecuali semua yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyaun. Jadi seakan-akan menafikan kehendak manusia. Jadi seakan-akan di ayat ini, seakan-akan ya, Allah itu mengatakan bahwa semua yang terjadi di alam semesta termasuk manusia itu kehendaknya siapa? Allah. Nah, sekarang saya mau tanya. Secara sehat dan logis, Bapak tadi dari rumah ke Masjid Al-Iman ini, itu kehendaknya siapa? Kehendak Allah apa kehendak Bapak? Tapi bisa nggak ada orang yang nggak jadi ke majelis ilmu, tapi dia milih misalnya malah main, malah ke mall, bisa nggak? Yang milih ke mall, saya bukan mengatakan ke mall tidak baik ya. Artinya kan pilihannya dengan majelis ilmu gitu kan. Berarti yang ke mall, yang ke pasar atau yang melakukan urusan-urusan lain, itu kehendak siapa? Kehendak Allah juga. Berarti Bapak seperti wayang. Tidak punya pilihan. Begitu enggak? Bapak ngerasain nggak kayak wayang? Apa bisa milih 100%? Ini Bapak nih, diajak sama temennya. Yuk mancing yuk. Nggak mau ini Jumat nih. Malam Sabtu, pekan kedua, Ustadz Itkon gilirannya. Misalnya kan begitu. Sayang kalau dilewatin. Soalnya ustadznya, saya nggak terusin deh. Nah, terus Bapak milih misalnya kajian. Tapi dalam hati pengen banget juga tuh ikut mancing. Nah, itu di saat pilihan itu, Bapak terkesan kayak dipaksa atau terpaksa, atau malah sebenarnya bebas memilih. Bisa nggak Bapak milih mancing?
Berarti tidak terpaksa dong. Berarti bukan kehendak Allah, berarti kehendak Bapak. Bingung kan? Iya, kalau bingung makan lagi onde-ondenya. Biar nggak bingung. Jadi gini Bapak Ibu ya. Surat Al-Baqarah ini jarang ada yang bahas nih secara detail begini nih. Ini saya hasil baca dari beberapa kitab Pak, baru paham. Tadinya gue jelimet juga. Al-Baqarah 225. Nih. Kalimatnya walaki yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Al-Baqarah ayat 225. Catat nih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di akhir sesi mungkin ada door prize-nya. Sepeda gitu ya. Tapi ngambilnya di istana gitu ya. Tetapi ini Allah itu tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Kalau karena niat yang terkandung dalam hati, berarti hati bisa memilih nggak? Berarti bukan pilihan Allah dong. Pilihan siapa berarti? Pilihan Allah apa pilihan hati? Berarti Bapak terpaksa atau tidak? Nah, bingung lagi. Sekarang gini, Bapak mau nikah lagi nggak? Siapa yang langsung jawab mau itu? Ini buat aplikatifnya doang ya ibu-ibu ya, gitu ya. Tapi yang jawab mau tapi kayaknya jujur banget itu tadi. Soalnya langsung. Nah, pilihan seorang pria, seorang suami untuk menikah lagi itu pilihan pribadi dia atau pilihan Allah? Bisa nggak dia memilih setia dengan satu istri? Berarti tidak terpaksa. Berarti Allah nggak punya andil dong. Di mana andilnya Allah? Oke, mulai menarik nih kan? Nah, nih. Jadi Bapak Ibu, begini kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iradah atau al-masyiah gini ya. Jadi Allah itu menciptakan al-insan, manusia. Ya kan? Allah menciptakan. Dan tadi Allah menciptakan perbuatan manusia. Ya nggak? Yang sifat wahdaniyah tadi. Ini saya sambungin nih. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia sekaligus menciptakan perbuatan manusia itu sendiri. Mau perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk. Itu adalah perbuatan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus tanggung jawab manusia di mana? Nah, Allah memberikan wewenang kepada al-insan ini untuk al-ikhtiyar atau al-kasbu. Ya, jadi manusia ini diberikan wewenang untuk memilih pilihan hati atau usaha hati. Nah, jadi sebenarnya Pak, nanti yang dimintai pertanggungjawaban, kenapa kita dapat pahala, kenapa kita dapat dosa, itu karena pilihan Anda. Tapi ketika pilihan itu sudah berubah wujud, bertransformasi menjadi perbuatan, itu berarti perbuatan siapa? Allah. Bapak makan nasi, jadi ada tenaga. Yang ngerubah nasi itu karbohidrat jadi tenaga siapa? Bapak jalan kaki dari rumah ke sini, itu kaki bisa jalan gara-gara siapa? Allah. Bapak naik motor, ngegas, ngerem, itu perbuatan siapa? Allah. Jadi kalau Bapak sudah niat menentukan pilihan, pilihan itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau sudah berbentuk wujud perbuatan, itu perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Kita ranahnya hanya memilih. Kita ranahnya hanya memilih. Nah, di sini nanti ada 3. Kayaknya masih pada bingung ini ya.
Masih di sini ada 3 mazhab akidah, tapi yang 2 salah, keliru. Ya, yang benar hanya 1. Coba ada yang tahu? 1 namanya Al-Jabbariyah. Ya, Jabbariyah. Yang ketiga namanya Al-Qadariyah. Yang di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabbariyah itu jabbar. Jadi menurut mazhab yang ini, manusia itu layaknya wayang. Makanya mereka disebut juga akidah atau sekte fatalism. Fatalism. Jadi manusia seperti wayang yang akan bergerak sesuai kehendak dalang. Jadi menurut ini manusia tidak punya andil sama sekali. Mau dia berbuat taat, mau dia berbuat maksiat, ya udah terima aja. Karena itu semua kehendak dan perbuatan. Saya tanya, benar apa enggak? Bapak berbuat dosa, ya udah terima aja dah. Udah takdirnya dari Allah. Nggak ada niat buat berubah gitu. Nggak ada niat buat berusaha mendekat kepada Allah gitu. Jadi secara logika ini pendapat salah atau keliru? Salah apa keliru? Ya, ini udah mulai habis nih onde-ondenya soalnya. Jadi ini keliru Bapak, Ibu. Karena kan secara sadar dan sehat, Bapak menyadari kan bahwa kita punya kehendak kan. Bapak mau ke sini, ke sono, kehendak Bapak 100% kan? Nggak ada intimidasi, nggak ada tekanan. Ada nggak yang membisik? Di malam Sabtu nih, kalau kamu nggak datang ke Al-Iman, kamu akan mati. Ada nggak bisikan begitu? Nggak ada. Nah, Al-Qadariyah kebalikan 100% dari Jabbariyah. Mereka makanya dikenal dengan free will. Bebas berkehendak. Jadi bagi mereka, manusialah yang menentukan semua takdir dan perbuatannya tanpa andil dari Allah sedikit pun. Ini lebih kacau lagi nih. Jadi dia menghilangkan peran Allah. Jadi kalau kamu sukses ya karena kamunya rajin. Kalau kamu sembuh ya karena obatnya yang manjur. Kalau kamu sakit ya kamunya yang. Jadi dia menghilangkan sama sekali peran Allah. Ini ngaco pengawur. Ini ngaco, udah nggak jelas. Jadi yang satu kayak wayang, yang satu malah membebaskan sepenuhnya. Allah nggak punya andil. Ya berarti kalau sembuh ya kamu berarti dokternya yang bagus. Allah mah nggak ada ikut campur udah. Ngaco kan? Nah maka di tengah-tengah kita al-sunnah wal jamaah ada konsep namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Jadi kita diberikan oleh Allah kenikmatan untuk memilih. Nah pilihan inilah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi yang zina, tadi ditanya mau, kenapa kamu milih zina? Padahal bisa pilih nikah. Kenapa kamu milih membegal? Padahal bisa memilih bekerja. Itu. Tapi ketika pilihan itu sudah berubah menjadi perbuatan, maka semuanya itu adalah perbuatan Allah. Karena keyakinan kita bahkan daun yang gugur sehelai pun itu juga atas kehendak dan perbuatan. Udah mulai kebayang? Jadi manusia ranahnya hanya memilih dan berusaha. Perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya kita nggak mampu apa-ngapain, Pak. Ya sekarang gini, Bapak ngaku Bapak kuat, tapi kan Bapak perlu makan. Lah nasinya aja ciptaan siapa? Bapak kalau nggak minum lemes, lah air siapa yang nurunin dari langit? Paham? Bapak sakit, terus bilang, wah nih obat ini tokcer nih. Tetapi bahan-bahannya aja diracik dari ciptaan-ciptaan Allah, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, zat-zat kimiawi yang
racik yang diformulasikan secara, itu kan semua bahannya dari mana? Dari tanaman, tumbuhan, dan semuanya ciptaan. Jadi manusia kita itu punya al-iradah, punya kehendak, punya al-masyiah, punya pilihan. Sekarang kita praktek lagi. Berarti Bapak, ada orang sholat, dikasih pahala karena apanya? Karena sholatnya apa karena pilihannya? Karena pilihannya untuk melakukan, tapi sholatnya sendiri itu perbuatan siapa? Allah. Tapi karena ibu sudah memilih mau sholat, maka pilihan itu yang diapresiasi oleh Allah. Makanya dikasih ganjaran berupa paha. Orang zina, kenapa itu zina mendapat ancaman, masuk neraka, diiqab, diazab? Kenapa? Karena dia memilih melakukan, tapi zinanya sendiri itu atas kuasa dan kehendak siapa? Ya Allah. Setan ikut-ikutan enggak? Ya enggak. Setan aja ciptaan siapa? Allah. Kok setan jadi bisa punya kekuatan untuk menentukan? Enggak ada. Bahkan setan jin dari bangsa jin nih, itu sama manusia, lebih hebat manusia apa jin? Jadi kenapa sekarang ada manusia yang takut? Nah, bener gak? Malam Jumat nih, lewat depan kebun. Dia bilang, tadi bulu kuduk saya merinding loh. Lewat kebun situ. Dan bau Kamboja. Bau apa itu? Menyan. Dan akan langsung kemana-mana itu. Pikiran dan tafsirannya. Padahal mah dia lewat, emang dia nggak pakai jaket. Jadinya merinding. Dan ada pohon apa itu? Ya Kamboja dan segala macam. Jadi dia tercium itu. Lah sekarang sugesti. Umar bin Khattab. Manusia bukan? Jin takut nggak sama Umar? Jangankan orangnya, bayangannya. Inna syaitan la yafraq min dhilli Umar. Setan takut ngelihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bayangannya tuh. Gimana? Tuh yang mindahin singgasana Ratu Balkis. Pertama yang angkat tangan siapa? Jin siapa namanya? Ifrit. Ya. Kemudian ada yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan itu? Manusia apa jin? Manusia. Yang jin Ifrit bisa memindahkan singgasana secepat Nabi Sulaiman bangkit dari tempat singgasana duduknya, tapi manusia yang tadi bisa lebih cepat. Bahkan dia bisa memindahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip, itu di surat An-Naml, surat 27 ayat berapa? Ayat 39. Tuh. Jadi ini Ifrit jin. Kalah sama qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ini manusia ini. Nama manusianya siapa? Udah saya sebut waktu itu. Asif bin Barkhia. Orang Indonesia susah ngomong Asif. Diambil nama ini untuk jadi nama orang. Jadilah Asep. Lo serius? Jadi filosofi nama Asep itu dari Asif bin Barkhia. Seorang waliullah yang bisa memindahkan singgasana Balkis. Tuh. Jadi jangan macem-macem sama yang namanya gitu, Pak. Jadi kesimpulannya, sudah masuk waktu Isya. Kesimpulan, semua ini akidah ya, ini akidah nih. Semua yang terjadi di alam semesta ini sekecil apapun kejadiannya, semua itu atas kehendak dan perbuatannya manusia. Mau yang berbuat taat ataupun melakukan maksiat, semuanya itu perbuatan Allah. Tapi manusia diberikan oleh Allah kewenangan untuk memilih. Makanya surat Al-Kahfi dah. Sebagai kesimpulan terakhir tuh surat Al-Kahfi yang tadi dibaca setiap hari Jumat. Apa? Faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayat berapa itu? Ada yang kan Allah kasih pilihan tuh. Yang mau beriman,
silahkan. Yang mau kafir, silahkan. Berarti itu dikasih pilihan gak sama Allah? Iya tuh. Surat ayat 29. Faman sya'a. Nah, falyu'min wa man sya'a falyakfur. Bagi yang mau menghendaki beriman, silakan beriman. Siapa yang pengen kafir, biarlah dia kafir. Jadi kita dikasih kewenangan untuk memilih. Jadi berubah menjadi perbuatan. Nah, itu adalah perbuatannya Allah. Karena tidak ada perbuatan di alam semesta ini melainkan perbuatan siapa? Allah Subhanahu. Sampai sini paham ya? Ini kalau nggak paham dipaham-pahamin dah. Mudah-mudahan ntar lama-lama akan mengerti dan bisa meresap ke dalam hati. Baik, ada pertanyaan? Empat bulan. 120 hari. Ya. Nah, itu sebenarnya nanti di pertemuan selanjutnya. Ada bab kodok, berarti Bapak revolusioner nih. Ya, jadi nanti ada bahasan kodok dan kodar. Seperti ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan si fulan kalau Allah tahu nanti si fulan bakal jadi pembunuh? Kenapa Allah ciptakan si fulan kalau Allah tahu ini bakal jadi kayak Fir'aun misalnya? Kenapa Allah ciptakan Fir'aun? Kan gitu tuh. Padahal Allah sudah tentukan di awal kodoknya, apa ketentuannya begini, begini, begini. Nah, nanti akan lagi melanjutkan pertanyaannya, apakah kodok dan kodar bisa dirubah? Nah, itu kan nanti ke sana tuh. Ininya tuh, apa korelasinya tuh. Nah, jadi secara singkat, itu adalah min hikmatillahil balighah. Itu ada hikmah Allah yang sangat tinggi, yang kalau kita terlalu memikirkannya, itu nggak akan mampu kita mendapatkan jawabannya. Contoh gini, Nabi ngomong, ini hadis. Sahabat juga ngomong begitu sama kayak Bapak. Ya Rasulullah, afala nattakilu ila kitabina. Karena kata Nabi, ma minkum illa qad kutibat maq'aduhu imma finnar au imma fil jannah. Tidaklah seseorang itu sudah ditentukan surganya atau Bapak Ibu udah ditentuin nih. Masuk surga atau masuk neraka. Tapi kalau dilihat dari wajahnya semuanya insya Allah surga. Karena wajah-wajah teduh bersahaja semua nih. Wajah-wajah nggak punya hutang insya Allah. Sahabat sama pertanyaannya gelisah. Ya Rasul, kalau memang sudah ditakdirkan, afala nattakilu ila kitabina wa nada'ul amala. Kalau memang sudah ditakdirkan surga dan neraka, kenapa kita nggak pasrah aja amat ketentuan takdir kita? Kemudian kita nggak usah beramal. Loh toh kalau sudah ditakdirkan surga, ngapain beramal? Jadi capek-capekin aja ya nggak? Emang udah takdirnya surga. Kalau ditakdirinya neraka, malah ibadahnya jadi sia-sia. Jadi seakan sia-sia. Nabi jawab, nggak bisa. Kata Nabi, malu, kalian harus tetap beramal ibadah. Kenapa? Satu, Anda tidak tahu takdir Anda kemana. Benar nggak? Makanya nanti tadi kita dikasih kewenangan irodah. Kewenangan untuk memilih. Dan kita bisa memilih kok dengan logika hati kita. Dan itu kita bisa rasakan semua. Kita nggak ada tekanan intimidasi dari siapapun. Untuk kita memilih jadi baik atau jadi jahat. Ya toh? Jadi kata Nabi, tetap kalian harus beramal. Tapi nggak usah khawatirin takdir. Fakullun muyassarun lima khuliqa li ajlih. Karena setiap manusia akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Poinnya di situ, garis bawahi. Setiap manusia akan dimudahkan sesuai ikatan, sesuai catatan jalan atau takdirnya. Kalau dia ditakdirkan masuk surga, insya Allah dimudahkan amal-amal yang mendekatkan dia ke surga. Ini contohnya malam ini. Bapak Ibu didekatkan oleh Allah ke majelis ilmu, insya Allah ini min alamatil khair. Min alamah annana min ahlil jannah. Mudah-mudahan ini tanda kita masuk dalam golongan ahli surga. Kalau Allah takdirkan orang itu ke neraka, Allah mudahin juga tuh. Cara-cara atau jalan-jalan dia membuat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan dia kepada
neraka, maksiat. Ya, jadi mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mudah melakukan kebaikan, insya Allah kita nggak usah musingin takdir kita masuk surga atau neraka. Insya Allah surga. Kan kita udah dikasih kuncinya sama Nabi. Miftahul jannah, la ilaha. Kita udah pegang kuncinya kok. Asal jangan dilepas atau dibuang. Ya, kalau udah dikasih kuncinya masa nggak bisa ngebuka? Iya nggak? Asal jangan diapain? Jangan dilepas atau jangan dibuang. Selama insya Allah iman masih meresap, bersemayam di hati sanubari kita, insya Allah husnul khatimah semua. Baik, nanti detailnya kita akan bahas di qadha dan qadar. Saksikan di hari dan waktu yang sama di Jumat pekan keempat. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam husnul. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa minkum. Assalamualaikum.